Perjalanan itu telah menempuh perjalanan 363 km selama kira-kira 8 jam perjalanan, dan sekarang Bilar muda telah berada di Pekanbaru Riau. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku, walau waktu berhenti Perjalanan tanpa tujuan, bagian keempat. Kenangan Bilar bersama kakak. Cinta Sejati 24 Bilar, karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Lingkaran bola mata memandang di langit Melaka ranah lancang kuning. Kepala ditegakkan, pikiran jauh dilaungkan. Kaki melangkah, nafas dihentakkan. Dipatah ranting dibagi dua, rupa tak sama. Satu digenggam, satu dicampakkan. Kepala nan tinggi telah diturunkan. Nak mengambil ancang berpacu lari. Ranting nan patah terhujam ke bumi. Melingkar-lingkar tak berupa. Lambat terasa tapi nak sudah jua. Dibayang diukur di bejana, tapi ranting tak bertinta. Sudah digambar tapi tak berbekas, hanya berbayang saja. Bilar terharu mendengar kisah kota itu. Cerita dua orang tua yang berada di sampingnya ketika duduk di kantin terminal itu sangatlah hebat. Gimana tidaknya, mereka bercerita tentang pengorbanan Sultan Syarif Qasim II dan permaisurinya dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika itu. 13 juta gulden atau setara 1074 triliun telah disumbangkan untuk modal Indonesia merdeka, dan tak ada provinsi lain di Nusantara ini yang bisa menandinginya. Mahkota berlian miliknya serta pedang keris dan harta-harta bernilai lainnya telah disumbangkan Sultan Syarif Qasim II demi Indonesia merdeka ketika itu, membuat Bilar semakin terharu dengan kota itu. 16.00 perhentian sejenak di lancang kuning tanah Melayu payung sekaki Pekanbaru Riau telah membuat Bilar muda mulai mengerti makna hidup. Keterpaksaan telah berbuah kemandirian, pengorbanan akan berbuah kebahagiaan, dan Bilar mulai sadar bahwa hidup itu butuh perjuangan, dan inilah awal dari perjuangan, ucap Bilar di dalam hati. Rona kuning senja telah menghampiri kota yang dermawan itu. Pak sopir telah mulai menghidupkan mesinnya. Kenek bus itu juga bersorak-sorak sebagai isyarat bus akan berangkat dan akan melanjutkan perjalanan yang jauh itu. Bilar segera bergegas ke atas bus dan kembali duduk di belakang dekat dengan pintu belakang. Suara mesin bus menderu kencang karena mesin bus itu persis berada di belakang kursi yang Bilar duduki. Ada beberapa penumpang yang telah turun di terminal payung sekaki itu. Mungkin 2 atau 3, aku kurang ingat jelasnya berapa. Tetapi ada yang turun di sana, celoteh Bilar. Kali ini agak terasa lapang karena penumpang yang berada di kursi belakang telah mulai mengisi kursi kosong yang ada di depan. Bilar mulai terasa lega, bergeser sedikit ke kanan dekat dengan jendela, dan Bilar mulai meletakkan tas ranselnya tepat di sebelah kiri duduknya. Pandangan Bilar sudah sangat bebas melihat jalanan ibu kota Pekanbaru. Ya, karena bus itu memasuki kota yang sangat padat merayap di sore hari itu. Orang-orang yang pulang bekerja dari kantornya atau dari perusahaan memadati jalan kota minyak itu. Bus merayap lambat dan kadang sesekali terhenti karena macet di sepanjang jalan nangka menuju Jalan Harapan Raya. Dan sesampainya di bawah flyover Sudirman, maka bus tersebut menghidupkan sen kiri tanda akan berbelok kiri untuk selalu berada di jalan lintas timur Pekanbaru, Jakarta. 16.30. Hanya beberapa meter dari simpang Harapan Raya jalan lintas Pekanbaru, Jakarta, bus berhenti. Rupanya ada satu orang penumpang yang masuk dari pintu belakang bus.
Bilar melihat seorang anak muda, kulit sawo matang dan rambut ikal mencari tempat duduk. Setelah pintu ditutup, maka Pus mulai berjalan lagi dan Bilar mengangkat tas ransel yang berada di samping kirinya seraya menawarkan anak muda itu untuk duduk di sebelah Bilar. "Sini aja bang, masih kosong," ucap Bilar sambil tersenyum. "Oh iya bang, boleh, makasih," ucap anak muda tersebut sambil berjalan ke arah Bilar sembari memegang dashboard atas bus agar tidak terombang-ambing dengan goyangan bus yang terasa menyentak karena pertukaran gigi satu ke dua. Aku tak sanggup. Anak muda itu memberikan tangan kanannya ke Bilar sambil menyebut nama tanda salam perkenalan. "Kakak bang," ucap anak muda tersebut. "Oh iya, saya Bilar," ucap Bilar. "Sendiri bang, nak mau kemana bang?" tanya kakak. "Oh, entahlah bang, belum tahu juga aku bang," jawab Bilar. "Abang juga sendiri mau kemana?" tanya Bilar. "Awak nak mau ke Jakarta bang, mengadu nasib di ibu kota. Kebetulan Nio tes casting FTV bang," jawab kakak sambil tersenyum. "Casting apa bang? Di mana tuh bang?" tanya Bilar penasaran. "Untung-untung berhadiah aja nih bang. Kalau lulus syukur, kalau tidak lulus ya ndak apa-apa. Kebetulan kawan abang awak alah sukses di Jakarta," jawab kakak sambil melihatkan foto di HP-nya. Ini udah Ricky bukan bang?" tanya Bilar sambil terkejut. Berarti tahu abang?" "Iya bang, kami panggilnya udah Komo. Sakampung kami bang di Bukit Tinggi. Tapi awak udah setahun tinggal di Pokan kerja jadi sales bang. Kemarin ditelepon udah awak untuk ke Jakarta ikut tes casting. Mana tahu lulus," jawab kakak senang. Mendengar cerita kakak dengan penuh semangat, Bilar merasa dapat kawan dan tertarik ke Jakarta, mencoba juga mengadu nasib seperti kakak. Hayalnya mulai memuncak, risau di dalam hati mulai perlahan hilang. Teringat pesan bunda ketika malam itu juga menyuruh Bilar ke Jakarta. Bak gayung bersambut, Bilar langsung menawarkan diri ikut bersama kakak, kalaupun itu diperbolehkan oleh kakak, seorang kawan yang didapat selama perjalanan tanpa tujuan itu. "Sebenarnya aku nggak tahu mau kemana bang. Aku lagi galau. Bundaku menyuruh ke Jakarta, tapi aku berat meninggalkan Pulau Sumatera ini bang. Tapi melihat semangat abang dan cerita abang, aku terasa hidup lagi. Kalau seandainya boleh, aku mau ikut juga sama abang dan tes casting itu bang," tanya Bilar dengan penuh harap. Melihat dan mendengar perkataan Bilar, kakak termenung sembari bertanya kepada Bilar, "Abang dari mana? Hendak kemana? Apa gerangan abang kalau awak boleh tahu?" tanya kakak penasaran. Mendengar pernyataan itu, Bilar mulai bercerita tentang kisahnya, dan Bilar berbicara tanpa terhenti, bahkan sampai mata Bilar berkaca-kaca, serasa dapat kawan, tempat menuang rasa, melepas sedikit beban yang ada, dan kakak hanya terdiam mendengar kisah pilu Bilar. 20 menit telah berlalu dan hanya Bilar yang bercerita. Kakak hanya mendengar dengan rasa iba, dan selesai Bilar berbicara, maka kakak berkata, "Kalau abang udah kuat tekad dan percaya sama awak, berarti hari ini awak berkawan dan sama tujuan." Kakak menyodorkan kembali tangannya sebagai tanda pertemanan, dan Bilar menyambut hangat dengan senyum kebahagiaan, serasa Tuhan telah memberikan jalan kepada Bilar. Beri aku kesempatan. Ketika aku menuliskan kisah ini, bulu romaku berdiri takjub kepada Allah yang Maha Penyayang. Allah telah mendatangkan seseorang yang menjadi penyemangat tak kala yang lain sedang risau dan gundah. Dan kata-kata kakak terakhir yang menjadi penggugah rasa ketika itu adalah, "Habis gelap terbitlah terang," tulis Umar bin Khattab. Ku jujur padamu. Perbincangan demi perbincangan berlangsung hangat antara Bilar dan kakak. Lama perjalanan mulai tak terasa. 2 jam pun telah berlalu dari kota bertuah itu. Hari sudah mulai sangat senja, seakan-akan matahari telah mulai meninggalkan cakrawala. Berbagai daerah pun dilewati.
mulai dari Pelelawan, Sore, Pangkalan Lesung, Air Molek, Taluk Kuantan, belok kanan di bundaran Tugu Ikan Patin Rengat, Talang Jerinjing, Pangkalan Kasai, Belilas, Keritang, Batu Ampar, Kampung Baru, Pelalawan Dagang, Merlung, tepian Sungai Batanghari, Muaro Jambi, Desa Sukernan, belok kiri setelah jembatan Danau Teluk, Kota Jambi, tepian Danau Sipin, Polsek Kota Baru, Pasar Sebapo, Desa Nagasari, Jembatan Pasar Baru, Bayung Lincir, Desa Peninggalan, Desa Sri Gunung, Sungai Lilin, Desa Letang, Desa Babat, Desa Betuang, Pangkalan Belai, Desa Pulau Harapan, Sembawa, Simpang Air Batu, dan sekarang Bilar Muda telah berada di Palembang. Sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Perjalanan itu menempuh jarak sejauh 724 km dan waktu selama 16 jam perjalanan. 3 kali perhentian bus dengan berhenti di rumah makan sebanyak 2 kali dan 1 kali di SPBU untuk menambah bahan bakar. Melewati 1 hari 1 malam, sekarang Bilar telah bersama kakak, sehilir semudi, senasib sepenanggungan. Sebuah perjalanan yang sangat hebat untuk anak muda seusia mereka berdua. Sungguh takjub untuk diceritakan dan sungguh indah untuk dikenang. Walau waktu berhenti berputar, bila nanti rambutku memutih. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-8 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Mataku memudar, yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari